Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nahiri dengan NIM saya 0534450556 dan saya berasal dari UP PJJ Samarinda. Dan kali ini saya mau mengerjakan tugas praktek ya dari mata kuliah basis data. Jadi ini tugas pertama, maksudnya ke tugas pertama. Oke, nah kita langsung saja ke soalnya. Wait ya. Kita masuk ke window-nya. Dan di sini sudah ada contoh kasus ya. Ini yang kita kerjakan nanti ya, yang di kanan ini. Jadi pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, tugas kita di sini adalah membuat Entity Relationship Diagram (ERD) dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Jadi di sini ada panduannya, mengacu ke panduan praktikum yang tersedia. Oke, kita langsung saja ke nah, dari contoh kasus tadi, kita tugasnya mengidentifikasi dulu ini dari contoh kasusnya. Ya, jadi di sini ya, soal ini terdapat tiga entitas utama yang akan kita buat entitasnya. Jadi ada mahasiswa, ini yang pertama, dan yang kedua itu ada mata kuliah, karena mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah kan. Mata kuliah, terus ada dosen, karena dosen mengajar mata kuliah dan mengajar mahasiswa juga. Jadi ketiganya ini ada berkesinambungan. Oke, kita buat dulu entitas mahasiswa. Oke, mahasiswa, oke. Atributnya, karena ini mahasiswa kan, jadi atributnya yang pertama ini termasuk ke kunci pentingnya, NIM utama, yang NIM, terus nama, jangan lupa, terus jurusan, mahasiswanya jurusan apa, lalu tahun masuk. Oke, jadi atribut mahasiswa ada 4 ya, terdiri dari NIM sebagai pokok utama, nama, jurusan, dan tahun masuk. Kedua, kita buat lagi untuk mata kuliah. Oke, atribut mata kuliah ini ada kode mata kuliah, dan ini seperti yang saya bilang tadi, ini kunci utama, pokok utamanya, kode mata kuliah. Untuk atribut yang kedua kita sama seperti ini tadi ya, keduanya nama mata kuliah. Yang ketiga, SKS berapa mata kuliah tersebut ya, berapa SKS contohnya. Yang keempat, eh, mata kuliah semester berapa. Oke, jadi ini beda, ini beda-beda. Oke, itu untuk mata kuliah, dan ini untuk dosen. Kita tulis dosen, ribut, karena untuk mahasiswa kan, mahasiswa biasanya kita pakai ini, untuk dosen itu mereka biasanya pakai ini ya. Dan lagi ya, ini pokok utama, ini kunci utama. Yang kedua, nama seperti biasa ya, nama dosen. Terus dosennya ini bidangnya apa, bidang
Jadi dosen ini cuma tiga aja ya, setahu saya secara umum atributnya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, mahasiswa, mata kuliah, dosen, apa relasi masing-masingnya ke satu sama lain? Jadi untuk mahasiswa kan kita lihat dulu soalnya, mahasiswa ini tugasnya mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Sedangkan dalam mata kuliahnya hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen hanya mampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, kita lihat lagi. Yang pertama ini mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Di sini ada kata mengambil. Jadi jelas ini sudah mengarah kemana ya? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke. Karena mahasiswa ini terdiri dari banyak mahasiswa dan tentunya mata kuliah juga banyak kan. Jadi ini relasinya termasuk ke many to many. Banyak ke banyak ya, ke bahasa Indonesia. Untuk many ke many kita tambahkan label. Nah, label. Wait. Karena mahasiswa ini mau mengambil mata kuliah, jadi kita labelnya di sini mengambil. Relasi mengambil. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Dan eh, untuk notasinya kita N ya. Dan kita tambahkan lagi. Karena ini ya, banyak mata kuliah diambil oleh satu orang mahasiswa. Banyak mahasiswa. Jadi kita tambahkan lagi di sini. Satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa dan banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Itu ini. Jadi begini. Nah, sedangkan relasi dosen, kita lanjut ke dosen dulu ya. Untuk dosen, kita lihat lagi soalnya, setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi kita perhatikan nih, kata ininya, mengampu atau mengajar. Ini sama seperti yang di atas tadi, mahasiswa akan mengambil. Nah, kalau untuk dosen, ini mengampu atau mengajar. Karena dosen ini satu mata kuliah yang di sini hanya cuma satu yang bisa diajarkan oleh dosen. Sedangkan dosen ini dapat mengajar banyak mata kuliah. Sedangkan satu mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh satu dosen. Paham tidak bedanya? Jadi bedanya nih, dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah hanya bisa satu yang diajar oleh dosen, satu dosen. Jadi untuk relasinya ini termasuk ke one to many, satu ke semua. Kita tambahkan juga ini ya, masukkan sini.
dosen ini mengampu atau mengajar. Jadi di sini kita tulis relasinya karena beberapa satu dosen bisa satu mata kuliah, sedangkan banyak mata kuliah diajarkan oleh dosen. Jadi hubungannya one to many. Untuk hubungannya seperti berikut. Oke, oke. Kira-kira seperti berikut. Nah, sekarang kita sempurnakan di bagian sini. Karena mata kuliah ini sebenarnya di sini tuh ada ini. Karena mahasiswa mengambil mata kuliah, harusnya mata kuliah diambil sama mahasiswa juga. Jadi kita sempurnakan seperti ini. Sini kita panjangkan dulu ya dipanjang. Ini dihapus. Oh, tambahkan di sini dua ya. Karena ambil dan diambil. Wah, ambil mata kuliah diambil. Oke, jadi mata kuliah hanya bisa untuk mata kuliah hanya bisa diambil satu. Oke, jadi kita simbol relasi yang ini. Oke, dan untuk mahasiswa, mahasiswa juga hanya bisa mengambil satu. Oke, dari sini kita tambahkan relasi lagi sebagai penghubung mengambil dan diambil tadi sebagai pengambilan mata kuliah. Nah, di sini kita ambil simbol ini. Dan oke, untuk pengambilan mata kuliah sebenarnya ada atribut di bawahnya. Kita ganti dulu. Mahasiswa, apa pokok utamanya? Yaitu NIM serta pokok utama dan mata kuliah, kode mata kuliah. Mata kuliah untuk atributnya seperti ini. Oke, jadi kita ya, jadi sudah lumayan jelas ya untuk pengambilan mata kuliah ini bisa diambil banyak oleh mahasiswa. Mahasiswa
kira-kira bahannya di sini. Untuk tugas praktik dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau berkenan. Saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum.